Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi. Saya akan mempresentasikan sebuah slide dengan judul tema Presentation of Midterm Exam untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking dan Presentation periode semester ganjil 2025-2026 dengan program studi PPJ Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Rosana, SS, MIKOM, kami PR CPS yang biasa kami memanggil beliau dengan panggilan Ibu Ocha. Dalam presentasi ini saya akan membagikan slide dan menampilkan lembar jawaban yang saya tuangkan ke dalam slide. Dari lembar jawaban tersebut, saya jadikan sebuah slide untuk saya presentasikan. Izinkan saya untuk membagikan slide. Ini adalah lembar jawaban yang saya buat dengan jawaban yang detail. Dari mulai pertanyaan perbedaan public speaking dengan presentasi berdasarkan karakteristik dan tujuan. Kemudian yang kedua adalah sebuah kredibilitas melalui tiga aspek dan contohnya. Dan yang ketiga adalah sebuah kendala yang dialami saat melakukan aktivitas public speaking dan presentation. Yang keempat adalah sebuah argumentasi yang dibutuhkan dari setiap mahasiswa untuk menjawab pertanyaan melalui soal UTS. Dan daripada semua lembar jawaban ini, saya akan tuangkan ke dalam slide saya. Saya akan stop share, saya akan pilih slide yang berikutnya. Oke, ya. Ini adalah slide saya yang saya buat. Saya ambil dari lembar jawaban, saya tuangkan ke dalam slide saya. Judulnya adalah Presentation of Midterm Exam period 2025-2026. Saya Dewi Pratiwi sebagai presenter yang biasa dipanggil dengan Dera untuk memenuhi mata kuliah Public Speaking dan Presentation. Oke, dengan dosen di sini adalah dosen pengampu saya, Ibu Rosana SS MIKOM, kami PR CPS, Prodi PPJ Komunikasi Universitas Cyber Asia. Kita bisa langsung masuk ke dalam slide yang pertama adalah perbedaan public speaking dan presentation. Perbedaan public speaking dan presentation adalah sama-sama memaparkan, cuma bedanya public speaking adalah sebuah keterampilan berbicara di depan umum, kemampuan berbicara dengan banyak orang, dengan gaya persuasif sehingga dapat mempengaruhi emosi audiens, bisa menginspirasi audiens, dan kemampuan komunikasi yang baik juga uh, didapat dari public speaking dengan tujuan audiens dapat merasakan atmosfer uh, momen yang dibawakan oleh public speaker. Sedangkan presentasi adalah seperti yang saya lakukan sekarang. Presentasi itu adalah memaparkan sebuah keadaan, memaparkan sebuah materi, melaporkan sebuah gagasan, informasi, atau laporan dengan struktur atau sistematis dengan audiens tertentu. Contoh, misalkan, uh, maaf, ya, misalkan seperti saya sekarang ini, saya mempresentasikan sebuah materi untuk ujian tengah semester untuk mata kuliah Public Speaking dan Presentation. Saya harus menyiapkan materinya dan audiens saya adalah seorang pembimbing yaitu dosen atau kita bisa ambil contoh lagi dia adalah seorang aktivis atau dia orang sebuah lembaga atau perusahaan mereka memiliki satu person
Seperti contoh misalkan sales manager, dia ingin mempresentasikan hasil penjualannya, atau mungkin audit penanggung jawab dalam sebuah program audit internal dalam perusahaan baik internal dan eksternal. Itu adalah presentasi yang dimana seorang itu harus memaparkan materi yang dia buat. Seperti itu. Jadi kita bisa menjawab soal satu, perbedaan public speaking dan presentation untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, karakteristik public speaking dan presentasi. Public speaking itu menggunakan bahasa persuasif dan memotivasi audiens seperti sebuah ajakan, sebuah motivasi yang bisa membangunkan emosi audiens, bisa meyakinkan, membujuk, membangun citra, menyampaikan informasi kepada halayak masyarakat dengan cara yang persuasif, yang membuat, yang menarik audiens itu memiliki opini dan tergugah untuk memberikan pendapat. Sedangkan presentasi adalah presentasi seperti yang saya lakukan sekarang menggunakan slide atau data atau grafik sebagai pendukung informasi yang akan disampaikan. Setiap informasi yang disampaikan itu struktur karena melalui slide per halaman satu persatu terfokus pada kejelasan informasi dan penjelasan, dan interaksi ini lebih secara profesional atau akademik. Contohnya seperti di sebuah instansi perusahaan, di sebuah perusahaan atau di uh, instansi universitas akademik. Oke, kita lanjut ke slide 4. Masih dengan pertanyaan yang nomor 1, yaitu contoh aktivitas public speaking dan presentation. Ya, sebelumnya saya sudah jelaskan contoh-contoh dan di sini saya jabarkan kembali. Ada public speaking dan presentation. Dalam hal ini, untuk public speaking bisa host, presenter, pembawa acara, entertainment, dunia hiburan, MC event, CEO perusahaan, motivator, pembawa kajian, seperti uh, banyak ya sekarang di YouTube seperti Khalid Basalamah, Adi Hidayat, AA Gimnastiar, itu adalah mereka yang membawakan dakwah melalui YouTube. Kemudian seorang ketua kelas dalam suatu program OSIS, komunitas, atau dosen yang sedang memberikan semangat kepada mahasiswa untuk tetap bermotivasi untuk belajar. Dari semua contoh itu adalah tetap pesan yang disampaikan untuk khalayak dan total audiensnya cukup banyak untuk uh, cukup banyak dengan kemampuan menginspirasi audiens. Jadi konten-konten atau sebuah informasi dari public speaking ini adalah mengandung sifat persuasif yang membuat audiens merenungkan dari apa yang kita sampaikan, mengajak, dan bisa menginspirasi. Kemudian presentasi. Presentasi di sini konteksnya cukup profesional. Di dalam akademik ini bisa dicontohkan seperti seorang siswa menjelaskan sebuah kegiatan atau observasi mahasiswa yang sedang memaparkan proposal, proyeknya, atau atau seorang pegawai pemerintah memaparkan rancangan anggaran. Kemudian peserta workshop atau utusan pemerintah menjelaskan regulasi. Seperti biasanya di perusahaan itu, di pemerintahan itu regulasi selalu berubah dan mereka harus mensosialisasikannya kepada beberapa perusahaan, dan di sini adalah kewajiban seorang dari utusan pemerintah, mereka harus mempresentasikan sebuah regulasi yang baru dengan pemaparan yang jelas, dengan regulasi yang jelas sehingga bisa sampai kepada semua perusahaan dan bisa memahami kebijakan-kebijakan yang baru. Dan untuk contoh profesional juga seperti sales manager atau personal in charge atau orang-orang tertentu yang uh, memiliki kewajiban penuh, memiliki tim untuk mempresentasikan uh,
dalam divisinya untuk mempresentasikan hal yang mesti disampaikan yang dalam bentuk seperti laporan atau mungkin hasil daripada sebuah penjualan di dalam perusahaan. Presentasi ini menggunakan slide, data grafik sebagai pendukung. Jadi seperti yang saya miliki, saya sudah menggunakan jawaban dan data melalui slide. Oke, kita lanjut ke slide 5, ada kredibilitas komunikator mengacu pada 3 elemen Aristoteles, yaitu seperti ethos, logos, pathos. Jadi, baik itu presentasi ataupun public speaking, tetap menggunakan 3 elemen tersebut, ethos, logos, dan pathos. Ethos adalah kredibilitas seseorang pembicara dalam berkomunikasi, memiliki etika, dan menyampaikan informasi baik tentang personal diri, pembicara, atau pencapaian informasi. Seperti jadi untuk public speaking dan presentation, personal yang membawakan informasi harus memiliki etika, harus memahami informasi yang akan disampaikan, dan harus memperkenalkan diri mereka agar audiens dapat memahami siapa yang sedang berbicara di hadapan mereka. Logos adalah pembicara memberikan informasi berdasarkan logika, rasional, dan fakta. Jadi, pembicara ini memberikan informasi yang berdasarkan fakta, bukan info yang menyesatkan, berdasarkan fakta pada umumnya. Pathos adalah sebuah cara untuk meningkatkan emosi pada audiens yang diciptakan oleh pembicaranya. Pathos ini kita bisa gunakan konsep storytelling. Misalkan kita sedang berbicara kepada seorang dalam sebuah forum dan kita bawa sebuah cerita yang dimana cerita itu bisa menimbulkan rasa sedih atau rasa bahagia. Seperti itu. Contoh dari implementasi tologos atau pathos ini di sini saya memberikan contoh yaitu ethos. Contoh seorang konten kreator dalam konten menginformasikan brand produknya. Beli produk kami. Produk kami dirancang oleh desainer internasional. Itu adalah memiliki ethos dan informasi. Informasinya adalah bahwa produknya dirancang oleh desainer internasional. Cukup untuk memikat audiens. Logos adalah dengan menggunakan contoh beli produk kami karena produk kami digunakan sehari-hari, mudah didaur ulang, dan mudah didapat. Jadi kita balik lagi kepada logos. Logos adalah informasi berdasarkan rasional dan fakta. Jadi faktanya adalah produk ini mudah didapat dan mudah didaur ulang. Yang ketiga adalah pathos. Pathos adalah beli produk kami karena produk kami dibuat dari bahan ramah lingkungan dengan proses yang higienis menggunakan mesin yang terbaik dan produk kami melalui quality control yang sesuai standar prosedur. Di sini adalah untuk meningkatkan emosi audiens bahwa dengan melihat produk dengan mesin yang terbaik dan melalui quality control, mereka akan membayangkan bahwa produk ini dirilis dan dikeluarkan sudah sangat sempurna dan maksimal. Seperti itu. Ya, kita masuk ke slide 7, ada kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan dalam public speaking atau presentasi biasanya adalah gugup. Gugup karena di awal acara biasanya mereka tangannya gemetar, kadang reaksi perut, atau detak jantung yang cukup kuat karena dia uh, baru mungkin bisa jadi dia baru pertama kali belum tahu audiensnya siapa sehingga dalam hal ini dapat diupayakan untuk menarik nafas 3 kali dalam 3 kali tarikan. Kemudian yang kedua adalah kurang percaya diri. Rasa percaya diri ini biasa didominasi banyak hal ya. Biasanya keyakinan atas kemampuan diri sendiri untuk mempresentasikan sebuah materi atau public speaking. Kemudian audiens juga berpengaruh atas ketakutan-ketakutan yang tidak sesuai ekspektasi. Upaya ini bisa, menurut saya, upaya ini bisa kembali di cross check siapa audiens kita dan apa temanya. Jadi kita harus memastikan dress code apa yang kita pakai. Kemudian sebelum tampil bisa latihan di depan kaca terlebih dahulu. Kemudian kendala dan hambatan yang berikut adalah kurang kontak mata atau manajemen waktu yang buruk. Jadi
matanya itu harus tertuju kepada audiens. Jika memang tidak bisa melihat mata secara langsung, mungkin bisa melihat di antara pelipis, di tengah alis, melihat audiens, sehingga audiens merasakan komunikasi dua arah. Dan manajemen waktu yang buruk juga menghambat atau menjadi kendala sebuah public speaker karena setiap acara yang baik formal ataupun informal semua memiliki durasi, jadi pastikan durasinya itu memenuhi sesuai ketentuan. Jika memang 30 menit, pastikan 30 menit itu presentasi dan public speaking-nya sudah sampai kepada audiens. Kemudian kendala dan hambatan adalah intonasi, artikulasi yang buruk, dan di sini adalah suara harus jelas. Pastikan speaker dan tools yang mendukung harus sesuai karena memastikan bahwa audiens itu banyak bisa terdengar sampai di audiens yang paling jauh. Jadi bisa harus dicek dulu acaranya apakah indoor atau outdoor. Jadi upayanya adalah bisa memperbaiki dan di cross check kembali. Kemudian bahasa juga harus tetap diperhatikan karena kita harus melihat siapa audiens kita dan kita harus menyesuaikan. Jika kita menggunakan bahasa dengan kemampuan kita sendiri tanpa mengadjust siapa audiensnya, itu akan menjadi miskomunikasi dan ada kesalahpahaman dari salah satu audiens yang tidak memahami apa yang kita sampaikan. Oke, argumen dan opini. Oke, saya suka sekali untuk slide yang ini adalah argumen dan opini. Pertanyaannya ada statement seorang public speaker harus membuat audiens tertawa. Di sini adalah opini saya. Yang benar adalah seorang public speaker harus membuat suasana itu menjadi hidup, tidak membosankan. Jadi public speaker harus menguasai suasana. Tertawa itu hanya reaksi dari storytelling seorang pembicara atau pembawa yang humor membuat tertawa audiens adalah sebuah kewajiban. Contohnya misalkan di stand up. Mereka memang kewajibannya harus bisa menarik perhatian audiens untuk tertawa. Jadi suasana suasana yang tidak kondusif atau mungkin sudah waktunya jam istirahat mereka harus makan siang. Hambatan-hambatan tersebut memecahkan suasana bisa jadi solusi yang terbaik untuk menyemangati audiens. Jadi intinya seorang public speaker membuat audiens tertawa tergantung pada konteksnya. Jika memang konteksnya adalah stand up comedy atau mungkin uh, ada storytelling yang memang harus bertujuan tertawa. Jadi harus diupayakan menarik perhatian audiens dengan tertawa. Argumen yang kedua adalah seorang introvert tidak bisa public speaking. Oke, ya, saya sebagai personality ambivert saya dapat mengatakan statement ini kurang tepat. Seorang introvert itu bukan tidak bisa public speaking. Mereka bisa, namun yang sering terjadi mereka setelah tampil di depan banyak orang, energinya itu akan cepat habis. Tapi bukan karena dia tidak mampu untuk berkomunikasi, tapi yang membedakan adalah introvert dan extrovert itu energi. Jadi ketika extrovert hadir di dalam kerumunan banyak orang, energinya akan naik. Sedangkan introvert dia lebih merasa terkuras energinya dan dia butuh space waktu untuk merecharge energinya kembali. Tapi pada pada dasar ya dua personal ini adalah mereka sanggup untuk berkomunikasi. Oke, argumen yang kedua adalah public speaking itu bakat bawaan dari lahir. Baik, di sini adalah opini saya. Bawaan dari lahir adalah kemampuan berbicara dan berinteraksi dan merespon. Namun dalam kasus public speaking, setiap manusia hanya perlu memperbaiki kualitas komunikasi mereka dengan menggunakan tiga elemen yang tadi saya sebutkan, yaitu logos, ethos, dan pathos, dengan cara latihan, latihan, dan latihan di depan cermin dan selalu improve komunikasi saat berbicara dengan orang lain. Ya. Argumen yang kedua, yang argumen yang berikutnya adalah hanya ekstrovert yang bisa ahli public speaking. Oh, jawabannya tidak, karena sebelumnya tadi saya sudah jelaskan, karena
Keduanya adalah sanggup berkomunikasi yang baik, hanya yang membedakan adalah energinya. Ekstrovert itu mereka akan mendapatkan energi yang lebih banyak ketika menghadapi kerumunan. Tapi pada dasarnya public speaking itu tetap harus dilatih, karena itu adalah skill yang harus dilatih. Argumen yang terakhir adalah saat gugup dalam public speaking harus menggenggam sesuatu. Itu tidak benar karena dengan menghilangkan perhatian mencari sesuatu untuk merasa lebih aman atau fokus justru akan terlihat semakin canggung. Jadi itu hanya mitos. Oke, kemudian ini adalah uh, public speaking atau presentasi yang saya sukai dari public speaker internasional adalah Mel Robbins. Ini adalah Mel Robbins, saya fotonya sebelah kanan. Di sini adalah saya taruh juga presentasi biografi, namanya Mel Robbins, Melanie Leo Schneber. Robbins itu adalah suaminya. Pekerjaan atau profesinya adalah motivator, author, lawyer, speaker, podcast host di Studio 143 di Boston, United States. Buku notable work-nya, dia suka hadir di TEDx Speaker, Second Rule Book, dan bukunya itu yang sangat sering digunakan adalah Let Them Theory, dirilis pada tahun 2024. Specialty-nya adalah Inspiring Personal Development in Public dan Public Speaking. Saya sangat suka dengan Mel Robbins, karena Mel Robbins itu sangat energik sekali. Dan di sini adalah public speaking dan presentasi yang saya pilih Mel Robbins. Mel Robbins adalah karena Mel Robbins itu personal yang menjelaskan sesuatu sangat jelas, lugas, dan padat, fokus pada subjek yang diangkat, komunikatif, informatif, serius, dan memiliki tiga elemen tersebut, logo, patos, dan ethos itu, artikulasinya juga jelas. Kategori yang digunakan public speaking oleh Mel Robbins mencakup keduanya, formal dan informal. Public speaking dan presentasi ini berlangsung di Studio 413, berlokasi di Boston, milik Mel Robbins beserta timnya. Mel Robbins menciptakan karyanya dalam podcast, online, konten, buku, corporate training, kegiatan public speaking yang dibawakan oleh Mel Robbins adalah mindset, personal development, dan beberapa isu tentang kesehatan atau financial advisor. Oke, di sini ada aspek komunikasi verbal dan non-verbal. Verbalnya adalah Mel Robbins menggunakan storytelling biasanya dia, emosional dan pengalaman pribadi. Jadi membuat materi mudah diikuti dan relatable. Dan biasanya kita sebagai audiens atau viewers atau orang yang menonton video dia akan merasakan atmosfer vibe yang sedang dia bawakan. Nonverbalnya gestur tangannya tegas, ekspresi wajahnya kuat, menekan poin dan menjaga audiens tetap fokus dengan dia. Kemudian aspek performance, seperti yang saya bilang, saya suka sekali dengan Mel Robbins. Dia itu energik, dominan, dan membuat penyampaiannya hidup, menumbuhkan autism audience. Kemudian teknik mengolah suara. Oke. Mel Robbins itu artikulasi itu sangat jelas sehingga mudah dipahami, intonasinya bervariasi, menekan poin penting dan membangun ketegangan sehingga audiens sehingga menjadi semangat mendengar apa yang disampaikan oleh Mel Robbins. Volume dan ritme cukup menarik perhatian tanpa terdengar penonton mengikuti energi performance-nya. Tapi di sini Mel Robbins juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam performance. Contohnya, kelebihannya adalah gaya penyampaiannya kuat dan engaging untuk audiensnya, untuk menarik fokus pada audiens itu sangat skill dia sangat bagus. Kekurangannya itu ada audiens yang sulit mengikuti karena penyampaiannya kadang Mel Robbins itu terlalu cepat. Jadi uh, perlu perhatian dan ritme agar orang lain bisa menangkap. Oke, ini adalah terakhir dari saya. Last but not least, saya suka menonton Mel Robbins. Jadi Mel Robbins itu saya kenal pertama di YouTube karena saya suka dengan personal development, improve yourself, sebuah motivasi-motivasi untuk bisa membangkitkan dan memperbaiki kehidupan kita secara personal lebih baik. Di slide terakhir ada my favorite message from Mel Robbins, Key Message On.
Not reacting to people is about reclaiming your power by choosing self-control, indifference, and silence rather than getting drawn into drama or negativity. Emphasizing that your response is the only thing you truly control, not others' action, and that not reacting is a powerful way to protect your peace, energy, and freedom, effectively taking power away from those who try to provoke you. Jadi kesimpulannya adalah dalam menghadapi hidup tetap harus fokus, positif, don't reacting, don't get attached, become untouchable, just focus be yourself. Kalau ada seseorang yang merubah atau menilai kita salah, itu bukan karena kita salah, tetapi itu merefleksikan diri mereka sendiri. Sampai di sini presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.